Sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Dujanah ini adalah sahabat, satu-satunya sahabat di antara sahabat-sahabat yang lain, di mana ketika sahabat-sahabat yang lain selesai sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat semua ikut dzikir, ikut doa bersama, ikut mengaminkan. Tapi tidak halnya seperti seorang sahabat mulia yang bernama Abu Dujanah ini. Yang lain Allahumma antas salam, Abu Dujanah Allahumma lantas jalan. Sampai-sampai membuat Rasulullah bertanya-tanya. Suatu hari dipanggil Abu Dujanah, wahai Abu Dujanah, kenapa sahabat yang lain ikut zikir, ikut duduk, menengadahkan tangan, berdoa, kenapa engkau langsung pulang? Apakah engkau tidak punya permintaan kepada Allah, Zat yang maha pemberi setiap permintaan? Apakah engkau tidak punya hajat kepada Allah, Zat yang maha menunaikan hajat? Apakah engkau tidak punya doa kepada Allah, Zat yang maha mengkabulkan doa? Abu Dujanah radhiyallahu anhu menunduk. Kemudian dari lisan mulianya keluar jawaban yang membuat Rasulullah menangis pada saat itu juga. Apa jawaban Abu Dujanah? Ya Rasulullah, ya Habib Allah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, demi Allah, tidak ada sedikit pun di dalam hatiku keinginan untuk meninggalkan majlis yang sangat mulia ini ya Rasulullah. Tapi ketahuilah, di rumah kami adalah orang miskin. Di rumah saya tinggal dengan istri saya yang tidak pernah aku cukupi kebutuhannya. Di rumah ada anak-anakku yang masih kecil, yang tiap hari kelaparan, tidur dalam keadaan lapar, bangun juga dalam keadaan lapar. Apa yang saya khawatirkan sehingga seusai sholat subuh saya langsung pulang? Karena saya khawatir di halaman rumahku itu ada tangkai kurma dari tetangga sebelah, di mana tetangga sebelah adalah seorang laki-laki munafik, ngaku iman padahal kafir, punya pohon kurma, tangkainya menjulur ke depan halaman rumahku. Setiap pagi karena malamnya tertiup angin, beberapa butir kurma selalu ada yang jatuh. Tiap pagi aku buru-buru pulang untuk mengumpulkan kurma-kurma yang berjatuhan itu, untuk kemudian aku kembalikan kepada tetanggaku itu. Khawatir ya Rasulullah, takut ya Rasulullah, anakku yang kecil-kecil yang tidur dalam keadaan lapar, bangun dalam keadaan lapar, mereka sudah bangun sebelum aku pulang, mereka keluar rumah memungut kurma-kurma yang bukan haknya. Demi Allah ya Rasulullah, kami boleh miskin, kami boleh menderita, kami boleh melarat, tapi demi Allah tidak pernah aku ridho kalau setitik saja makanan haram sampai di tubuh anak-anak kami ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah suatu hari terlambat saya pulang ke rumah, anak-anak kami sudah terlanjur bangun ya Rasulullah. Kemudian betapa kagetnya ketika saya sampai di rumah, saya melihat anak-anak kecilku itu sedang mengunyah kurma yang tidak lain tidak bukan adalah kurma hak dari tetangga kami ya Rasulullah. Apa yang saya lakukan? Saya panggil istri saya ya Rasul. Saya minta istri saya untuk menarik tangan anak saya yang mungil dan masih kecil itu ke belakang. Kemudian aku korek, saya mengorek sisa-sisa kurma yang masih dikunyah dari mulutnya sampai anakku menjerit-jerit kesakitan ya Rasulullah. Kemudian aku tekan-tekan perutnya sampai memastikan setiap apa yang sudah ditelan oleh anak saya bisa dikeluarkan. Istri saya mengingatkan, hati-hati wahai suamiku, nanti anakmu mati. Pada saat itu aku dengan tegas menjawab kepada istriku, wahai istriku, demi Rabb yang ubun-ubunku berada di genggamannya, saya bersumpah lebih baik anak saya mati daripada hidup tetapi di dalam perutnya ada barang yang haram. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya menitikkan air mata. Kemudian sahabat-sahabatnya itu memanggil lelaki munafik yang tetangganya Abu Dujanah ini datang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki munafik itu, wahai saudaraku, apakah engkau mau, apakah engkau rela menjual pohon kurmamu itu yang akan dibayar oleh Allah senilai dengan puluhan pohon kurma, yang tangkainya dari emas, daunnya dari perak, buah-buahnya adalah permata, dan setiap hari disiram dengan mutiara. Di bawahnya ada bidadari-bidadari cantik jelita yang siap melayanimu kapan saja. Apa kata laki-laki munafik itu? Ya Muhammad, wahai Muhammad, indah sekali tawaranmu itu. Betul. Kalau begitu kapan kau akan bayar pohon kurmaku dengan apa yang engkau sebutkan tadi?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nanti bayarannya fil jannah, di dalam surga. Apa kata orang munafik ini? Dia bilang, demi Allah. Orang munafik juga bilang demi Allah. Orang Arab semua bilang demi Allah, wallah. Dia bilang, wallah ya Rasulullah, wallah ya Muhammad, saya tidak mungkin akan melepaskan kurma saya untuk dibeli oleh siapa saja kecuali dia mau membayar kontan di depan mata saat ini juga. Kemudian sahabat mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq berdiri, mohon izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku membayar 10 kali lipat dari harga normal yang ditawarkan oleh lelaki munafik ini, dan aku akan bayar hari ini kontan. Kemudian Rasulullah mengembalikan kepada laki-laki munafik, boleh kau bayar nih, mau dibayar sama Abu Bakar, kau terima? Siap ya Rasulullah, kalau kontan saya terima. Deal, hari ini saya jual pohon kurma saya. Apa kata Abu Bakar? Beliau mengucapkan, alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan tijaratan lan tabur, transaksi jual beli yang tidak akan mungkin rugi. Karena kalau kita jual belinya sama Allah pasti nggak akan rugi. Rasulullah mengucapkan, alhamdulillah, terima kasih wahai Zat yang telah memberi jalan keluar atas kesulitan hambamu ini. Orang ini Abu Dujana bahagia, ya Allah, besok saya nggak harus buru-buru pulang karena anakku sudah aman, semua kurma yang akan dia nikmati halal di perutnya. Dan orang munafik ini juga senang, lari girang bilang sama istrinya, wahai istriku, hari ini kita untung besar, kurma kita dibeli dengan 10 pohon kurma, dan kurma itu masih ada di depan halaman rumah kita. Tanpa tetangga kita tahu, kita masih bisa makan dari hasil buah kurma itu. Curang apa curang? Tapi kemudian di malam harinya laki-laki munafik ini tidur lelap betul, ngorok. Pagi harinya kaget bukan kepalang. Apa sebab? Sebab di depan rumahnya pohon kurmanya hilang. Nggak ada bekasnya, nggak ada bekas cabutannya, nggak ada bekas orang nebang, nggak ada sama sekali. Seakan-akan nggak pernah tumbuh itu pohon kurma. Dan tahu-tahu pas nengok ke sebelah kiri, rupanya pohon kurma itu telah berpindah ke halaman rumah Abu Dujana. Ini adalah bagian dari mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana orang-orang zaman dulu menjaga putra-putrinya dari barang-barang haram. Makanya hari ini nggak boleh heran, nggak boleh kita menuduh dan menyalahkan siapa-siapa. Kalau anak kita tiba-tiba sudah remaja, membangkang orang tuanya, melawan orang tuanya, nggak nurut orang tuanya, jangan salahkan gurunya di sekolah, jangan salahkan ustadznya di madrasah, jangan salahkan kiainya di pondok pesantren. Kenapa anak kita kemudian tumbuh menjadi anak pembangkang? Barangkali dia tumbuh menjadi anak pembangkang karena dulu sejak kecil kita tidak memastikan setiap yang masuk ke dalam perutnya adalah perkara yang halal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang berlimpah sehingga kita bisa bersedekah. Amin ya Allah ya Rabbal